Eva dengan NIM 2023-1104. Saya mahasiswa Stikes Santa Elizabeth Semarang. Di sini saya akan melakukan terapi kompres hangat dan kompres dingin pada pasien kanker payudara yang mengalami nyeri neuropatik pada ekstremitasnya setelah melakukan kemoterapi. Di sini alat dan bahannya ada handuk untuk sebagai alasnya, lalu saya ada 2 waslap, yang satu untuk kompres hangat dan satu untuk kompres dingin. Lalu di sini ada termometer untuk mengecek suhu pada air hangatnya. Di sini saya menggunakan suhu 40 derajat, tetapi bisa sampai 45 derajat. Di sini sudah ada air hangat, saya akan mengukur hingga 40 derajat. Baik, suhunya sudah naik, yang berarti sudah siap digunakan. Setelah itu, di sini sudah ada air dingin setelah nanti dapat dilakukan ke pasien setelah kompres hangat. Kita bisa melakukannya langsung ke pasien. Wow. Selamat pagi Ibu. Permisi. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Sakit nyeri sampai sana. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Nisha yang berjaga pada pagi hari ini hingga siang nanti. Sebelumnya saya boleh melihat gelang tangannya dulu sambil Ibu mengucapkan nama dan umurnya. Nama saya Tari, Sudah benar ya Bu. Baik Ibu, kedatangan saya kemari karena saya tadi mendapatkan laporan bahwa Ibu kan habis kemoterapi, lalu Ibu merasakan nyeri pada ekstremitas di kaki dan di tangan Ibu. Tujuan saya di sini adalah ingin melakukan kompres hangat dan kompres dingin untuk mengurangi rasa nyeri pada ekstremitas kaki dan tangan. Nanti saya akan membutuhkan waktu 30 untuk satu sesi, yang dimana satu sesi kompres hangat itu membutuhkan 30 menit dan kompres dingin 30 menit, seperti itu. Nanti kita mulai dulu dari kompres hangat, lalu 1 jam yang akan datang saya akan datang untuk melakukan kompres dingin. Nanti keduanya itu lebih efektif mana, nanti bisa dipilih salah satu yang lebih efektif untuk melanjutkan terapi selanjutnya. Di sini terapinya non farmakologis untuk mengurangi nyerinya yaitu, tapi tetap meminum obatnya seperti itu. Saya siapkan dulu ya Bu. Jadi sebelum kita mulai kompres, saya akan jelaskan untuk skala nyerinya agar lebih tahu Ibu ada pada di skala skor berapa. Baik Ibu, apakah Ibu posisinya sudah nyaman? Kita lihat ya Ibu. Baik Ibu, di sini sudah ada angka dari 0 hingga 10. Saya akan jelaskan bahwa pada angka 0 itu tidak berat, itu berarti tidak nyeri. Lalu pada angka 1 hingga 3 untuk skor yang ke-1 itu nyeri sangat rendah. Lalu pada skor yang kedua nyeri tidak nyaman. Lalu pada skor yang ketiga nyeri dapat ditoleransi. Lalu ada skor 4 hingga 6. Skor 4 itu berarti menyusahkan. Lalu skor 5 itu sangat menyusahkan. Lalu skor 6 itu nyeri hebat. Lalu selanjutnya ada skor 7 hingga 9, dimana skor 7 itu sangat hebat. Lalu skor 8 sangat menyiksa. Lalu skor 9 tak tertahankan. Lalu di sini ada skor 10 yang berarti nyeri berat dan tidak terkontrol. Jadi Ibu kan sudah saya jelaskan. Nah, Ibu berada di rentang nyeri skor berapa Ibu? 6 Ibu, yang berarti nyeri berat ya Ibu. Nyeri berat, jadi saya akan melakukan kompres hangat terlebih dahulu. Baik
Ibu, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, di sini kan sudah ada air hangatnya. Saya ukur kembali. Tadi sudah saya ukur dan suhunya sesuai. Saya akan ukur kembali. Ibu dapat melihat. Suhunya sudah sesuai ya Bu, 40 derajat. Bisa menggunakan suhu 40 sampai 45 derajat seperti itu. Suhunya sudah sesuai. Selanjutnya ada handuk itu untuk pengawas dan untuk mengeringkan. Lalu ada waslap untuk mengkompres. Oke. Kita mulai dari kakinya dulu ya Bu. Permisi ya Bu, saya jelaskan. Permisi Bu, bisa diangkat kakinya. Ini untuk sebagai awasnya ya Bu, untuknya dan untuk mengeringkan. Lalu saya kompres pada telapak kakinya dulu. Bagian yang dikompres itu telapak kaki dan jarinya ya Bu, selama 30 menit. Terasa Ibu hangatnya? Kita kompres jari-jarinya Ibu. Hangatnya masih terasa ya Bu. Bisa dilakukan untuk telapak kaki 5 menit, jari-jarinya 5 menit, berganti secara bergantian seperti itu. Di tangan juga sama ya Bu. Sudah agak berkurang Ibu nyerinya, saya pindah ke kaki satunya ya. Sudah agak berkurang Bu. Baik, sudah nyeri di kakinya sudah gimana Bu? Apakah tetap seperti tadi atau sudah berkurang ya Bu? Saya keringkan. Baik Ibu, saya ambil alatnya, bisa diangkat kakinya Ibu. Baik, kita pindah ke kanan Ibu.
bisa ditaruh di atas handuknya itu ya. Jadi saya kompres itu seperti tadi ya dilakukan di kaki. Jika di telapak tangannya di depan itu hangatnya masih terasa ya ibu, tidak terlalu panas kan ibu. Ini dilakukan bisa 5 menit atau bisa dilakukan sampai nyerinya sedikit menurun, karena tujuannya terapi dan farmakologis ini untuk mengurangi nyeri, tetapi masih obatnya tetap diminum ya ibu. Jika pada di telapaknya sudah nyerinya sudah berkurang, bisa dilakukan ke tangan sebelahnya. Saya turunkan dulu. Ibu untuk telapak tangannya sedikit tangannya dibalik. Ini juga dilakukan 5 menit hingga nyerinya berkurang ya ibu. Jika sudah berkurang, kita pindah ke jari-jarinya. Terus di jari-jarinya yaitu seperti ini. Baik, seperti ini ya bu, di jari-jarinya. Biar tidak kaku juga ya bu, sambil dilemaskan sampai nyerinya sudah berkurang ibu. Nah, kita pindah ke tangan satunya. Meski itu sudah 5 menit, apakah nyerinya masih terasa ibu? Tapi berkurang ya ibu. Kita keringkan dulu. Sudah. Kan terapi kompres hangatnya sudah saya lakukan. Saya mau mengevaluasi. Kan tadi nyerinya sudah berkurang. Saya jelaskan lagi, kalau ibu masih ingat? Masih ingat ya ibu? Dari skala 0 hingga 10 itu kan tadi skala awalnya itu nyeri pada skor 6. Apakah ini sudah di ekstremitasnya sudah mulai nyerinya sudah berkurang ya ibu? Itu boleh saya tahu nyerinya di skor berapa ibu? 3, yang berarti sudah nyeri ringan yaitu dan nyerinya dapat ditoleransi dan benar-benar berkurang ya ibu. Baik ibu, selanjutnya ibu biar ekstremitasnya peragangan dulu, nanti saya akan datang 1 jam kemudian untuk melakukan kompres dingin untuk mengetahui lebih efektif mana. Saya akan stesen dulu, nanti saya akan kembali lagi. Untuk melakukan kompres dingin sesuai jenis saya. Baik ibu, habis istirahat, apakah nyerinya sedikit berkurang itu setelah dilakukan kompres ini? Berkurang ya ibu. Kita akan coba untuk melakukan kompres dingin, tapi masih nyeri ya ibu? Masih sedikit. Masih kita lakukan kompres dingin ya ibu. Saya siapkan alatnya dulu.
yaitu jadi kami akan melakukan kompres ini untuk melihat keefektifannya. Nah, cara kerjanya seperti tadi, kita mulai dari kakinya dulu. Saya pasang alasnya dulu ya ibu. Permisi, saya izin buka ya ibu. Bisa diambil dibantu angkat kakinya ibu. Baik, nanti menggunakan baslok ya ibu. Airnya dingin, jadi tidak perlu diukur. Kita mulai dari telapaknya kaki dulu ya. Bisa ditunggu 5 menit pada telapak kaki, lalu bergantian di telapak kaki 1 menit. Intinya seperti tadi 30 menit yaitu untuk kaki dan tangan. Jika suhu di waslaknya sudah berbeda, bisa ditambahkan lagi. Sambil dipijat-pijat bisa ibu, biar otot-ototnya tidak terganggu. Terus sudah 5 menit, kita pindah ke kaki sebelumnya. Sambil dipijat-pijat ya ibu, untuk mengurangi nyerinya juga lebih efektif. Sudah 5 menit, kita ke jari-jarinya ya ibu. Sama-sama jari-jarinya, lalu pada jarinya ya ibu. Jika sudah 5 menit dan nyerinya sedikit berkurang, bisa pindah ke kaki sebelumnya. Sudah 1 menit, bisa dikeringkan ya ibu. Sambil alatnya permisi, kita pindah ke tangannya ya ibu. Permisi. Kita pindah ke tangan sebelumnya. Masih ini tidak jika sudah 1 menit, kita pindah ke jari-jarinya ya ibu. Sudah 1 menit, pindah ke jari sebelumnya. Ini
kompres dulu ini saya ingin tahu pada skor berapa ibu merasakan nyeri. Apakah masih hafal bu untuk skor-skornya? Masih. Menurut ibu pada kompres dulu ini turun di skala berapa ibu? Skala 2 ya bu, di skor 2 yang berarti itu nyeri ringan tapi sedikit masih tidak nyaman gitu. Baik ibu, menurut ibu dari kompres hangat dan dingin itu lebih efektif yang mana ibu menurut ibu? Di kompres hangat ya ibu, karena menurut yang data saya punya ibu awalnya ibu merasakan nyeri di skor 6 lalu turun berarti 3 yaitu berarti sudah turun 2 poin yaitu. Lalu pada kompres dingin itu ibu hanya turun pada 1 poin aja. Jadi setelah dilakukan kompres hangat di skor 3 lalu kompres dingin turun ke skor 2 yang berarti hanya turun 1 poin yaitu. Baik ibu, untuk rencana tindak lanjutnya karena ibu ini masih masa kemoterapi, jadi setelah kemoterapi saya kembali untuk melakukan kompres hangat. Ibu setelah kemoterapi kan ibu boleh diizinkan pulang. Baik, kompres hangatnya bisa dilakukan di rumah ketika nyerinya itu datang ya ibu, bisa dilakukan seperti yang saya ajarkan tadi karena nyerinya ibu hanya di ekstremitas bagian tangan dan kaki saja. Apakah ibu memiliki pertanyaan setelah saya melakukan kompres hangat dan dingin? Sudah memahami ya ibu, ibu bisa dilakukan ya ibu. Baik, karena tidak ada pertanyaan saya izinkan kembali ke workstation. Jika ibu memerlukan bantuan, ibu dapat memencet dan yang ada di samping ibu. Baik, saya kembali ke workstation ya ibu. Terima kasih.